Isra artinya hamba. Il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah. Nama yang bagus. Akan tetapi dipakai oleh orang-orang yang gak bagus sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a huda. Amma ba'd. Para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah sekalian yang saya cintai, puji syukur kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah, beriring dengan salawat dan salam atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula segenap keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Yaqin yang berisikan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita kemarin adalah tentang wafatnya sang ibunda, kemudian wafatnya sang kakek. Siapa ibundanya? Aminah. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Bahasan kita kali ini adalah as-safaru ila Syami. Lawatan ke negeri Syam. Maksudnya di sini lawatan dagang. Bermusafir ke negeri Syam. As-safaru ila Syam. Antara Makkah dengan Syam, ya di wilayah Damaskus itu kurang lebih sekitar 1.500 km. Itu kalau pakai airline, ke udara. Tapi kalau zaman dahulu kan naik onta, sehingga jalannya nggak lurus. Ya, belok, ada terjal, ada turun, dan seterusnya. Ini perjalanan dari Makkah menuju negeri Syam. Waktu itu negeri Syam ada dalam wilayah kekuasaan Romawi yang notabene beragama Nasrani. Berbeda dengan Persia yang beragama Majusi, penyembah api. Nabi SAW ini ada perjalanan ke negeri Syam sebagaimana itu perjalanan rutin bangsa Quraisy. Sampai diabadikan di dalam surat Quraisy. Dan mereka adalah bangsa pedagang. Bangsa pedagang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah, perjalanan, lawatan dagang maksudnya, di musim dingin dan di musim panas. Ke wilayah utara, yaitu ke negeri Syam, dan ke wilayah selatan, yaitu ke negeri Yaman.
Ya. Dan orang-orang Quraisy dalam perjalanannya itu mereka aman. Karena orang-orang memandang bangsa Quraisy ini bangsa yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Sehingga di mana-mana mereka relatif dihormati, disegani. Ya, walaupun kalau kita di Cilacap biasa disegani. Ya. Kalau di Jakarta dielulukan, ya. Kita ini alhamdulillah di Jakarta dielu-elukan, di Cilacap disegani. Disegani dikasih sega nasi. Kalau di Jakarta dielu-elukan, lu kemana? Dilulukan. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena mereka diberi kemudahan dalam perjalanan itu adalah mereka beribadah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makan sehingga tidak lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Karena mereka dihormati sehingga tidak diganggu perjalanannya. Mereka aman. Karena aman, maka perjalanan dagang mereka juga lancar. Karena lancar, maka mereka mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. As-safaru ila Syam. Perjalanan musafir atau lawatan ke negeri Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam ithnatai asyrata sanatan. Walamma, dan ketika balagat nyampe atau sampai sinnuhu umurnya Nabi alaihi salatu wassalam mencapai ithnatai asyrata sanatan, 12 tahun. Berarti ini umur 12 tahun. Ibunya wafat, beliau umur 6 tahun. Kakeknya wafat, beliau berumur 8 tahun. Setelah itu diasuh, ya, ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Berarti ini beliau dalam lindungan Abu Thalib. Arada ammuhu wa kafiluhu safara bi tijaratin ila Syam. Arada, menginginkan, ammuhu, pamannya, wa kafiluhu, dan sekaligus yang menjaminnya, hendak kemana? Hendak as-safara, bepergian, bi tijaratin, dengan membawa dagangan, ila Syami, ke negeri Syam. Jadi pamannya ingin melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Syam. Kalau bahasa kita sekarang, keluar negeri. Jadi mau keluar negeri untuk dagang. Waktu itu belum ada kapal terbang. Tapi sudah bisa keluar negeri. Naik apa? Onta. Sekarang alhamdulillah kita banyak pesawat. Maka kita lebih sering keluar negeri. Amin, amin ya rabbal alamin. Kan begitu logikanya ya. Tapi karena BBM naik, belum jadi keluar negerinya ya. Masya Allah. Fasta'zama ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Fasta'zama, maka merasa berat. Siapa? Ar-Rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, firaqahu, perpisahan dengannya. Mau ditinggal pamannya terasa berat. Anak itu kalau dekat, ini cucu dekat ya, sama MC-nya. Sama siapa? MC-nya. Jadi kakeknya itu kan istilah kate momong cucu. Gitu ya. Ini kebahagiaan tersendiri bagi kakek, bagi nenek bisa ngomong cucu, diberi umur panjang. Alhamdulillah. Ini ketika pamannya ini mau pergi, ini sang keponakan ini merasa berat ditinggal. Siapa yang pernah ngalami jadi anak merasakan ini. Bapaknya mau pergi, nangis, mau ikut, ya kan? Ya, gitu. Mau diajak gimana, nggak diajak gimana, gitu ya. Maka dilihat konteksnya, dilihat suasananya. Kalau memang memungkinkan diajak, diajak. Kalau enggak ya, maka dikondisikan. Lalu bagaimana dengan pamannya ini? Faraqqalahu
Faraqqa famaka raqqa lunak. Hatinya lunak lahu terhadapnya. Enggak tega ini sang paman. Arab ninggali keponakan, yatim, piatu, pengen ikut. Hatinya enggak tega meninggalkannya. Akhirnya wa akhadahu ma'ahu dan membawanya, wa akhadha dan membawahu ia ma'ahu bersamanya. Akhirnya diajak. Simpelnya begitu. Diajak. Wa hadhihi hiya rihlatul ula, dan ini adalah rihlah yang pertama. Lawatan atau perjalanan yang pertama ke luar negeri, yaitu ke negeri Syam. Walam yamkuthu fiha illa qalilan. Walam yamkuthu dan mereka tidaklah tinggal fiha di sana di negeri Syam illa qalilan kecuali sebentar. Qalilan itu sedikit. Kalau waktu sedikit berarti sebentar. Maka biasanya dalam bahasa Arab itu hayya nadhab al-an, ayo pergi sekarang. Qalilan, qalilan. Maksudnya qalilan, sebentar, sebentar. Iya. Atau daqiqah, 1 menit. Walaupun prakteknya bisa 10 menit, bisa 1/4 jam, bisa lebih. Tapi daqiqah. 1 minute. 1 minute. Jadi walam yamkuthu fiha illa qalila. Mereka tidak tinggal di sana di Syam illa qalilan kecuali sebentar. Waqad asyrafa ala rijalil qafilati wahum biqurbi Busra Buhaira ar-Rahib. Waqad asyrafa dan sungguh melihat, ya, memperhatikan ala rijalil qafilah kepada rijalil qafilah. Jadi orang-orang dalam kafilah itu, rijal itu para lelaki, ya. Rombongan kafilah. Dan telah memperhatikan kepada rombongan kafilah itu wahum biqurbi Busra, ketika mereka berada di dekat Busra. Busra itu satu wilayah di negeri Syam. Ya. Baldatun bisyam min a'mali Dimashq. Ini termasuk wilayah Damaskus sekarang. Termasuk wilayah Damaskus. Ketika mereka berada di sana di dekat Busra, siapa yang mengawasi dan memperhatikan mereka? Buhaira ar-Rahib, yaitu Buhaira ar-Rahib, sang rahib, sang pendeta. Ada yang membaca Bakhira, ada yang membaca Buhaira. Udah enggak masalah lah. Orangnya satu. Ada yang mengenalnya Buhaira, ada yang mengenalnya Bahira. Ar-Rahib. Fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasah. Fasa'alahum, lalu ia bertanya kepada mereka, rombongan kafilah itu, amma tentang apa ra'ahu yang ia lihat fi kutubihim dalam kitab-kitab mereka al-muqaddasah yang disucikan min bi'tsati nabiyyin berupa diutusnya seorang nabi minal arabi dari bangsa Arab fi hadzal zaman di masa sekarang. Faqalu, mereka menjawab, orang-orang Arab rombongan kafilah dagang itu, mereka menjawab, innahu lam yadhhar lil an. Innahu sesungguhnya ia lam yadhhar belum muncul lil an untuk sekarang. Wa hadhihi al-ibaratu katsiran ma kana yalhaju biha ahlul kitab min yahudin wa nasara qabla bi'tsatir rasul. Wa hadhihi al-ibarah, ungkapan ini katsiran ma seringkali kana yalhaju biha ahlul kitab. Ya. Biasa dikemukakan oleh ahlul kitab. Min yahudin wa nasara, baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani qabla bi'tsatir rasul, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka tiba di wilayah Syam, di tepatnya yaitu di dekat Busra, maka sang rahib ini menanyakan tentang apakah nabi akhir zaman sudah tiba. Dan ini biasa bahwa orang-orang baik dari Yahudi maupun dari Nasrani yang membaca kitab Taurat dan kitab Injil,
Mereka suka bertanya tentang Nabi akhir zaman sudah muncul belum dari kalangan kalian? Gitu. Dijawab belum. Jamaah sekalian, dalam sejumlah riwayat lainnya yang disebut secara lebih panjang lebar, ya seperti riwayat Ibnu Hisham disebutkan pula, kemudian dinukil di dalam kitab-kitab sirah yang lebih luas pembahasannya. Di sana disebutkan tentang dialog antara Bakhira ini terutama dengan pamannya. Disebutkan bahwa ketika mereka berhenti di dekat tempat di mana Bakhira ini tinggal, Bakhira ini keluar menemui mereka. Dan tidak biasanya nemui. Kan mereka mengadakan lawatan ke negeri Syam kan enggak sekali kan? Rutin. Rihlatas syita'i was-sayf. Ya. Rutin setiap tahun. Akan tetapi mereka tidak pernah mendapati pengalaman bahwa sang rahib ini, sang pendeta ini keluar menemui mereka, menjumpai mereka, menjamu mereka. Ya lewat begitu saja. Akan tapi kali ini tidak. Sang rahib ini kemudian menjumpai mereka semuanya, memperhatikan satu demi satu, sampai akhirnya ketemu dengan sang anak ini yang bernama Muhammad. Umur berapa? 12 tahun. Kemudian ditanya, siapa ini ayahnya? Kemudian ditunjuk, ini Abu Thalib maksudnya. Sang Bakhira kemudian bertanya, ma hadzal gulamu mink? Apa hubungan anak ini dengan engkau? Dijawab oleh Abu Thalib, huwa ibni, dia anak laki-laki saya. Bakhira menjawab, ma huwa bibnika? Ia bukan anak laki-laki kamu. Wa ma yanbaghi ayyakuna abu hadzal gulami hayyan. Dan tidak selayaknya ayahnya sang anak ini masih hidup. Harusnya anaknya wayahnya sudah mati. Jadi kamu bukan ayahnya. Akhirnya Abu Thalib menjawab, huwa ibnu akhi. Iya, dia anak saudara saya. Maksudnya keponakan saya. Apakah Abu Thalib bohong? Enggak bohong. Karena dia menganggap ini seperti anaknya sendiri, maka dia sebutnya anak saya. Jadi bukan karena bohong, bukan. Tapi karena sayang, maka dia menyebutnya bukan orang lain lagi. Ini anak saya. Tapi ketika ditanya secara lebih detail, maka dia sampaikan apa adanya, bahwa dia anak dari saudara saya. Ditanya lagi, ma fa'ala abuhu? Apa yang terjadi dengan ayahnya? Dijawab, mata, ia sudah meninggal dunia ketika anak ini masih ada dalam kandungan. Lalu apa pesan dari Bakhira? Pesannya adalah, saya sarankan segera anak ini kamu bawa pulang. Saya khawatir nanti kalau orang-orang Yahudi mengetahuinya, mereka akan melakukan keburukan terhadapnya. Melakukan kejahatan terhadapnya. Terhadap keponakan kamu ini akan memiliki sya'nun, urusan azimun yang besar. Di dalam sebagian sumber disebutkan lebih detail lagi bahwa sesungguhnya innahu sayyidu al-alamin. Ini adalah sayyid di semesta alam, di alam raya ini. Maksudnya seluruh manusia. Sayyidul alamin. Yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin. Yang Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi jamaah sekalian, ini tentang pengalaman perjalanan pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih usia remaja bersama dengan pamannya diajak melawat ke negeri Syam dalam perjalanan dagang dan bertemu dengan seorang rahib yang memberikan informasi bahwa ini akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari mana taunya? Dari sifat-sifat yang ia ketahui disebutkan di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Salah satunya adalah ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian. Ya, di punggung beliau. Ya.
di punggung beliau, agak di sebelah kanan. Itu seperti at-tufah, apel. Agak nonjol begitu, seperti telur, tidak bulat betul, tapi agak lonjong. Tanda, itu khatamun nubuwah, tanda kenabian. Kita juga ada tanda kan? Tanda, oh ini anaknya siapa? Itu ada tandanya. Ada tanda di tangan, ada di tangan. Ini ada tanda kenabian khusus. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Sehingga dengan tanda itu, ini tidak salah. Ini adalah calon Nabi akhir zaman. Di kemudian hari, nanti seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi masuk Islam. Di antara sebabnya adalah melihat tanda ini. Tanda pertama sudah dia ketahui, tanda kedua sudah dia ketahui, tinggal tanda yang ketiga. Karena dia sempat belajar dari orang-orang Yahudi, sempat belajar dari orang-orang Nasrani, dari pembesar pembesar agama mereka, sampai akhirnya satu demi satu meninggal dunia. Terus pesannya apa? Pesannya adalah ini tidak lama lagi muncul Nabi akhir zaman. Kalau ia muncul, ikutilah ia. Salman Al-Farisi. Suatu ketika dia bertemu dengan Nabi. Yang pertama ia lakukan adalah memberi sedekah. Ini sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima dan berikan kepada siapa? Para sahabatnya. Beliau tidak makan sama sekali. Kata Salman, ini tanda pertama. Nabi akhir zaman tidak makan sedekah. Hari kedua datang, membawa hadiah. Ini hadiah buat Anda. Maka diterima oleh Nabi hadiah itu dan Rasul makan bersama dengan para sahabat. Ia mengatakan dalam hati, ini tanda yang kedua, bahwa dia berkenan menerima hadiah. Kemudian ia berusaha untuk melihat ke belakang. Agak nengok-nengok ke belakang, barangkali ada. Rasul menangkap, ada yang dicari dari orang ini. Maka akhirnya dibukakan baju Rasulullah SAW dari kerahnya bagian atas, untuk kemudian ditunjukkan cap kenabian, kemudian dipeluk dan menyatakan keislamannya. Salman Al-Farisi. Tanda kenabian. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Falamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka, ma 'arafu, apa yang mereka kenal, Nabi akhir zaman, tanda-tandanya, tempatnya macam apa, pendukungnya macam apa, disebutkan. Di samping sifat tentang orang tuanya. Ketika datang kepada mereka, apa yang telah mereka kenal itu, kafaru bih. Mereka kafir terhadapnya, mengingkarinya. Harusnya menjadi orang yang pertama kali beriman. Akan tetapi mereka kafir. Kecuali sejumlah orang yang kemudian menyatakan keislamannya. Seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar. Dari ulama-ulama Yahudi masa Islam. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Jamaah sekalian, terlebih umpamanya di Madinah. Di Madinah itu kan ada suku bangsa Arab dari Aus dan Khazraj. Ini sering terlibat perang. Yang ngadu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. 3 bani ini, sebagiannya ada berpihak ke Aus, sebagiannya berpihak ke Khazraj. Ngilik-ngilik supaya berantem terus. Mengadu. Kalau kehabisan amunisi, ini saya bantu. Ucapannya dibantu, tapi sebenarnya ngutang. Jerat. Ada bunganya. Nggak mampu bayar, ya sudah, kebunnya sini. Nggak mampu bayar lagi, kebunnya sini. Di sini juga begitu. Tapi perang ayo terus, nggak usah khawatir. Dipinjemin. Akhirnya yang menguasai ekonomi Madinah waktu itu adalah orang Yahudi. Tapi nanti ketika Rasul hijrah ke Madinah dan seterusnya, bagaimana ekonomi itu kemudian berada dalam kontrol kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasar Madinah beralih ke tangan umat Islam. Orang-orang Yahudi itu sering ngancam. Ngancamnya begini. Jadi kalau mereka sedang ada pertikaian dengan orang-orang Arab,
Mereka mengancam akan datang nabi akhir zaman. Sanattabi'uhu, kami akan mengikutinya. Kami akan mengikutinya. Wa naqtulukum ma'ahu, dan kami akan bunuh kalian karena kami bersama dengan nabi itu. Qatla 'adin wa Iram, seperti dibinasakannya kaum Ad dan Iram. Jadi mereka mengancam orang-orang Arab dengan akan datangnya nabi akhir zaman. Kami akan ikut nabi akhir zaman itu, dan bersama dengannya kami akan perangi kalian habis-habisan. Lah wong arep ngikuti nabi kok niatnya mau membinasakan umat lain. Itu Yahudi Madinah pada waktu itu. Makanya ketika nanti ada orang-orang Madinah yang ketemu Nabi di musim haji, waktu itu pada tahun berapa? 3 tahun sebelum hijrah, dibacakan Quran, diajak bertauhid, baca la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka 6 orang itu, ini yang suka diomongin sama orang Yahudi. Ini orangnya. Yuk kita beriman, jangan keduluan orang Yahudi. Jadi ternyata orang-orang yang memusuhi itu omongannya kalau kita bisa tangkap, ya, kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Gitu. Jadi yang mendengar omongan itu beriman, sementara orang-orang Yahudi nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah justru malah memerangi. Allah, la haula wala quwwata illa. Jadi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Di antara sebab kafirnya adalah ternyata Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari Bani Israel, melainkan dari Bani Ismail. Maka mereka hasadan, dengki. Jamaah sekalian, yang pada dasarnya mereka mengetahui kebenaran akan tetapi menolak kebenaran itu. Maka tidak jaminan orang tahu kebenaran pasti mengikutinya, enggak jaminan. Ya. Kalau mengetahui kebenaran tapi menentangnya, itu yang disebut al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Kalau ingin berbuat baik, ingin menyembah Allah akan tapi salah jalan, itulah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Walaupun dua-duanya sesat, dua-duanya dimurkai. Tapi sifat yang lebih spesifik bagi orang yang tersesat jalan, ya, itu adalah ad-dallin. Bagi orang yang tahu jalan tapi tidak mau menempuhnya, itu al-maghdubi alaihim. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang ulama Yahudi yang sudah masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Karena dalam Al-Quran disebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surat Al-Baqarah. Ayat inilah pokoknya juz 1 itu, saya kulus juz 2 masuk. Di baliknya itu kurang. Orang-orang yang ayat berapa? 149. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami beri kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Nabi Muhammad maksudnya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ketika turun ayat ini, maka Umar bin Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ulama dari Yahudi yang sudah masuk Islam. Apakah Anda mengenal Nabi Muhammad seperti Anda mengenal anak Anda sendiri? Seperti disebutkan dalam ayat. Dengan sifat-sifatnya seperti apa. Sehingga mengenal seperti siapa yang panggil sama anaknya. Enggak ada kan? Kecuali dari sejak lahir enggak pernah ketemu, itu lain lagi. Nah, ini anak kita sendiri, kita asuh, mestinya kita enggak panggil. Maka pertanyaan Umar adalah, apakah kamu mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Dijawab, na'am wa aktsar. Ya, dan lebih banyak lagi. Jadi lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding mengenal anak sendiri. Perbaiki.
Gimana penjelasannya ini? Ya. Ia tambahkan, karena Nabi Muhammad telah dijelaskan sifat-sifatnya. Dari ayahnya, dari ibunya, sifat-sifatnya dijelaskan. Sehingga tidak salah lagi. Sedangkan anak saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Boleh jadi kan? Suami istri, istrinya melahirkan, tapi yang dilahirkan bukan anaknya suami. Ada nggak? Ada. Makanya dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Itu tentang anak saya. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah jelas, ibunya jelas, bapaknya jelas. Sifat dia yang dilahirkan juga jelas. Sehingga saya lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding anak saya sendiri. Jemaah sekalian, jadi dari perjalanan ini, pertama di antara pelajaran yang kita ambil adalah bahwa Nabi SAW dari sejak usia remaja sudah diajak berlatih untuk dagang nih. Walaupun belum menjadi pelaku. Kalau dalam bahasa orang sekarang melek finansial. Melek finansial. Yang kedua, diajak jalan jauh supaya tidak kuper. Ya, kurang pergaulan. Kurang pengetahuan, minder. Sehingga punya wawasan. Ya. Karena melihat langsung dengan mendengar cerita itu beda. Beda enggak? Yang suka makan sate, dengar sate itu enak, dengan merasakan sendiri beda enggak? Beda. Maka Nabi Muhammad SAW ini merasakan sendiri, yaitu berangkat menuju ke negeri Syam, perjalanan. Ini pengalaman. Nanti ada pengalaman berikutnya ketika beliau sudah dewasa, menjadi seorang pedagang yang sudah profesional dan sukses. Ini yang pertama. Yang kedua, dari yang kita baca tadi kita mendapatkan informasi bahwa orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani yang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, mereka dapati di dalam kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang dengan begitu, mereka menanti kedatangannya. Bahkan Kaisar Romawi juga mengetahui tentang akan datangnya Nabi akhir zaman pada waktu itu, hanya dia mengatakan, saya tidak menyangka kalau ia dari kalangan kalian. Dan orang-orang Yahudi sendiri banyak yang berpindah ke Madinah, di antaranya adalah bok-bokan. Bok-bokan apa? Nanti Nabi akhir zaman dari kalangan mereka. Karena sifat-sifatnya itu, tempatnya segala macam, di antara korma-korma, itu adanya di wilayah Hijaz, Makkah, Madinah. Ternyata bukan dari kalangan Yahudi, melainkan dari kalangan, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail ini terus nanti sampai Nabi Muhammad. Beliau juga punya anak namanya Ishak. Sama-sama ya. Ishak. Dari Ishak ini kemudian punya anak namanya Nawawi. Mana Pak Ishak? Iya. Ishak terus bawahnya ada namanya Yakub. Ya, Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel itu nama Nabi Yakub, nama lain. Isra artinya hamba. Il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah. Nama yang bagus, akan tetapi dipakai oleh orang-orang yang enggak bagus sekarang. Negara Israel, negara yang jahat ya. Padahal namanya bagus. Nah, dari Ishak ini kemudian Nabi Yakub ini sebutannya adalah Israel. Keturunan Nabi Yakub ini yang kemudian disebut Bani Israel. Ada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Makanya orang-orang dari Bani Israel, diantaranya orang-orang Yahudi, mereka dengki. Kenapa tidak dari Bani kami? Sehingga mereka kufur terhadapnya. Barakallahu fikum. Ini berarti kedengkian itu menjadi penghalang datangnya hidayah. Maka bersihkan hati kita dari sifat kedengkian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.